Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, cus gereja, yuk! 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 Shalom, selamat sore semuanya. Senang ya bisa ketemu lagi hari ini di Kebaktian 3. Harapannya kita semua bisa tetap terus setia untuk boleh datang mengikuti setiap kegiatan dan juga kebaktian yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. 12 November diperingati sebagai Hari Ayah. Kami mengucapkan selamat Hari Ayah untuk para ayah yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong, sehingga bisa menjadi ayah-ayah favorit bagi setiap anak-anaknya. Selamat Hari Ayah. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini ada pengumuman yang mau disampaikan. Tanggal 27 November di akhir bulan ini kita akan ada kampung kuliner. Nah, apa nih kira-kira kampung kuliner ini? Nanti di Kebaktian 3 tanggal bisa ditampilkan mungkin
di Kebaktian 3 tanggal 27 November. Mengundang jemaat, mungkin saat ini jemaatnya masih belum ramai, nanti bisa diajak jemaat yang lain untuk ayo kita cus ke gereja bareng-bareng, balik lagi ibadah di gereja, balik lagi bersekutu bersama-sama di gereja sehingga kita semua bisa tetap menjalin persekutuan di dalam Tuhan melalui setiap kebaktian yang ada. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh izinkan kami ada di rumah-Mu untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mereka masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Izinkanlah mereka semua untuk boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Cuaca yang ada kami berdoa kiranya Engkau Allah yang boleh menolong sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Dan kami boleh bersama-sama mengikuti setiap proses ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan izinkanlah kami untuk kami boleh bersyukur dan merayakan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang gak pernah berhenti di dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebaktian 3, Spirit of Victory, Calvary, Cus Gereja Yuk. Silakan duduk kembali, kita akan ikuti Calvary News. Shalom Jemaat Calvary sekalian. Salam sehat selalu. Saya, Noviani, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Calvary News. Calvary News kembali siap memberikan informasi dan pengumuman, khususnya untuk kegiatan selama sepekan ini. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi negara, gereja, dan juga untuk kesehatan kita. Baiklah, kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali akan mengadakan acara spesial yaitu Kampung Kuliner Calvary. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 5 sore dalam kebaktian yang ketiga. Mari kita hadir dan beribadah bersama-sama ke gereja sambil menikmati serunya aneka jajanan kuliner dalam Kampung Kuliner Calvary. Cus Gereja Yuk! WBI Calvary tanggal 19 November ini akan mengadakan persekutuan secara online pukul 10 pagi via aplikasi Zoom. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Esther Eko dengan tema Bersandar pada Kuasa Tuhan. WBI Calvary semakin menjadi wanita terpuji. PBI pada Sabtu tanggal 19 November akan mengadakan persekutuan secara onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Gins. Maju Terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan secara onsite. Sabtu ini tanggal 19 November pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Rally on Him. Yok solid, bertumbuh, dan beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan secara onsite bertempat di aula lantai 3. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 11.30 dengan tema Fun Games and Togetherness. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Adrianus atau Sekretariat Gereja. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini.
Kiranya karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini, kiranya dapat memberikan informasi dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Spirit of Victory, Calvary News, this is my church. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Iya. Tadi sudah disounding oleh Kak Asrin kalau hari ini adalah hari yang cukup spesial, yaitu adalah Hari Ayah. Ketika diinfokan bahwa ini adalah Hari Ayah, ada satu hal yang kepikiran, yaitu adalah jokes bapak-bapak. Untuk memulai kebaktian pada sore hari ini agak lain, saya akan memulai dengan sebuah jokes. Silakan Bapak Ibu menjawab. Ikan apa yang matanya banyak? Ikan apa yang matanya banyak? Ikan lapar bukan? Iya, karena untuk mempercepat waktu, ikan yang matanya banyak adalah ikan teri sekilo, Bapak Ibu. Iya, ya kalau Bapak Ibu tidak ketawa, nah itulah salah satu contoh jokes bapak-bapak. Ya, tetapi ada satu hal ketika kita membaca dari Lukas 11 ayat yang ke-11. Seorang bapak itu adalah cerminan dari Allah kita. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Tidak ada, bukan? Jadi kalau kita sendiri memberikan yang terbaik, apalagi bapak kita. Kita akan meminta kepada bapak kita bahwa kita akan bersandar kepadanya. Kita adalah anak-anaknya. Kita bisa meminta karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan adalah Allah yang berperang atas kita. Karena dalam keterbatasan kita menjadi sempurna. Kuasanya menjadi sempurna. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan minta Tuhan yang berperang atas kita. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Pujian dan jangan-Mu Tuhan, ketakutanku sirna. Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kita akan bilang Kau gagah perkasa Tuhan. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kita bersama-sama kembali menyanyikan Tuhan, Kau yang berperang bagiku, yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku,
gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku. Kau gagah perkasa, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kenakanku. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan dan bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Sisa telah buktikan Yesus menang, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Kakak berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak barulah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat Tuhan datang, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak barulah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan-Nya bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Kuasa-Nya atas kita. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Kuasa-Nya atas kita membangkitkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan membacakan pembacaan firman Tuhan.
Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini lagi untuk memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, di saat sore hari ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka dapat memimpin negara ini dengan penuh tanggung jawab yang daripada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap menteri yang ada, bahkan setiap pejabat-pejabat yang ada di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, kami rindu biarlah bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di tengah-tengah bangsa negara kami ini, yang mungkin menjadi pemimpin juga di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa kepada mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah orang-orang boleh melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah lewat kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan terus bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga, di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, hanya Tuhan memberkati gereja kami ini, memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja, berkati setiap gembala-gembala sidang yang ada Tuhan. Hanya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, memberkati kehidupan mereka, pribadi mereka, lepas pribadi, bahkan keluarga mereka. Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semua senantiasa memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap panitia-panitia yang ada di tengah-tengah gereja kami ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ini dengan penuh tanggung jawab yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap program-program gereja kami baik di tahun ini maupun di tahun depan. Biarlah semua boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan. Biarlah setiap program-program yang ada dapat membantu untuk pengembangan gereja kami ini untuk menjadi gereja yang lebih baik, gereja yang bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami juga tetap setia untuk beribadah kepada Engkau, tetap setia mencari Engkau. Biarlah kami boleh berkumpul bersama-sama lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kami berdoa jika ada di antara jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati setiap tubuh mereka yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah dapat menolong untuk kesembuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk gereja kami ini ke depan, apapun yang akan kami lakukan ke depannya, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk STT Baptis Kalvari. Kami percaya dan yakin bahwa ketika Tuhan telah menempatkan STT Baptis Kalvari ada di tengah-tengah gereja ini, bahkan tengah-tengah bangsa ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin-pemimpin dari kampus kami. Kami berdoa juga untuk setiap para dosen, yayasan, dan juga setiap mahasiswa yang ada.
Biarlah kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kami tidak mampu sendiri Tuhan, kami butuh Engkau yang terus menolong dan mampukan kami. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap mahasiswa yang ada Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai mereka, Tuhan bentuk mereka. Biarlah lewat mereka banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan di saat sore yang hari yang indah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan, persepuluhan yang akan kami beri. Biarlah lewat persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan ini dapat menolong untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya, saat ini kita akan kembali mempersembahkan persembahan dan juga persepuluhan kita. Kita akan kembali datang kepada Tuhan, bahwa bukan cuman diri kita, bukan cuman persembahan ataupun persepuluhan kita yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kehidupan kita yang juga kita berikan kepada Tuhan. Inilah adalah lagu Cinta Untuk-Mu Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, rindukan Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi. Mari kita katakan sekali lagi, tidak sebatas lagu Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyi lagu ini bersama-sama kembali. Tidak sebatas lagu, tidak sebatas perlu ketika kita datang kepada Tuhan. Namun inilah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, inilah yang Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti,
mengerti hidupku ini cenderung. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kita harus merenungkan bejana Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan begitu besar dalam diri kita. Mari kita naikkan lagu bejana-Mu. jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, Kau menyembahmu. Kesungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dan yakin bahwa kuasa-Mu ya dan amin. Kami menyerahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Biarlah semua terjadi seturut kehendak Tuhan saja. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semua disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Waktu ini dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, ternyata hari ini hari spesial ayah ya. Wah. Saya juga kaget tadi waktu masuk di ruangan khusus ya. Ada ruang khusus di belakang sana. Tiba-tiba langsung disambut dengan selamat hari ayah. Wah, Asrin ini punya spesial ya buat kita ayah-ayah tadi ya. Saya langsung bilang selamat menyambut hari ibu. Buat Asrin. Ya. Hari ayah ternyata ini ya, saya nggak pernah update lagi, jadi nggak tahu ini kalau hari ayah. Harusnya EL ingat itu ya, ini hari ayah. Wah, minta apa saja bisa ya. Ya, berbahagialah mereka yang diberikan ayah. Dan hari ini hari yang hebat buat mereka. Dan tanggal 10 yang lalu hari pahlawan. Ya, wah ini momen-momen penting ternyata ada pahlawan baru. Ada ayah, nanti tanggal berapa hari ibu ya? 22 Desember ya? Hari ibu dah? Udah lewat, saya kira belum. Udah lewat ternyata. Waduh. Desember apa itu yang? 22 ya? Desember ya? Hari ibu kan? Ibu Pertiwi. Wah. Ya. Oke, baik. Ya. Hari ini dari kami bertiga ternyata pendahuluannya sama. Dari Pak Andri tadi pagi mulai dengan kamus besar ya. Dan Pak Refli juga kamus besar ya. Ternyata dalam kesempatan di tahun 2022 ini ya, sejak kami memulai berkhotbah tidak ada pendahuluan yang sama. Baru dalam tema bersandar pada kuasa Tuhan pendahuluannya sama.
Ini luar biasa ya. Sejak Januari ketika kita sama-sama berkhotbah ya, kami tidak pernah punya pendahuluan yang sama. Baru ketika tema bersandar pada kuasa Tuhan ini ya, sama-sama bersandar. Tolong. Ya, sekali lagi. Macet. Ya, ini dia. Jadi sama ya. Jadi makanya saya pagi ketika dengar Pak Andri berkhotbah dengan pendahuluan begini, waduh, saya juga sore sama ini sudah disiapkan. Ketika kebaktian 2 Pak Refli sama juga, tapi Pak Refli tidak tampilkan ya, hanya disampaikan kamus besarnya dan dibaca tadi. Nah, ini inti daripada pengertian bersandar ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kita satu pengertian yaitu bersandar, bersangga, bertumpu, bertopang, dan tadi ada juga sama ya. Mereka berdua menggunakan kapal. Kalau saya tidak pakai kapal hari ini ya. Hanya mereka berdua aja yang pakai kapal. Saya hanya pakai pesawat saja kalau boleh ya, tapi tidak. Ya. Next. Macet ini ya. Bersandar, bertopang kepada hal yang kuat ini sama, ya ini sama. Jadi hanya mengulang saja saya ini. Saya memang menyimpulkan saja dari pengkhotbah 2 tadi ya. Bertopang artinya kepada hal yang lebih kuat, sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian datang duduk, ada bangku ini, ada sanggahannya, ya silakan mau gunakan tempat sanggahan itu. Kalau yakin percaya itu kuat ya sudah bersendirlah, karena itu tempat untuk menopang kita. Nah seterusnya, dengan demikian jika seseorang memiliki tempat bersandar yang kuat, ia memiliki rasa aman. Nah ini dia, karena topiknya ini temanya kita berkaitan dengan bersandar pada kuasa Allah atau kuasa Tuhan. Dan harapan untuk dapat apa? Melalui medan-medan yang sulit dan mencapai tujuan dengan selamat. Jadi dengan demikian jika seorang memiliki tempat bersandar yang kuat, ada hasilnya yang pasti. Selanjutnya, kadang kita mengandalkan keluarga. Wah ini dia ya, di tengah-tengah perjalanan hidup ini ya, ada banyak kali, sering mungkin ya kita mengandalkan keluarga, sahabat sebagai apa? Sandaran saat menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Nah ini manusiawinya seperti itu ya. Namun ingat bahwa sebagai manusia mereka juga memiliki apa? Keterbatasan sehingga tidak mendapat apa? Diandalkan 100% yang namanya orang tua, keluarga, teman, sahabat ya. Tetapi fakta manusia lebih condong ya mengandalkan yang namanya manusia yang diandalkan. Iya, saya mengandalkan si A, si B dan si C. Tidak menutup kemungkinan juga ketika kita mencari pekerjaan selalu juga yang diandalkan yang namanya koneksi-koneksi ya. Wah, kalau ada koneksi lebih mudah, lebih gampang, ya kan? Itu fakta, enggak bisa dipungkiri ternyata. Dalam dunia ini di mana saja, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ini hal-hal yang begini masih tetap ada. Namun ingat baik-baik, itu tidak 100% bisa memberikan yang namanya ya jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terus dalam Mazmur 27 Daud ya menyaksikan bagaimana ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hingga ketika dia dikelilingi oleh musuh ya, kita lihat bagaimana Daud di sini ya dalam pasal 27 tetap yakin akan kelepasan dari Tuhan dan dengan iman dan berkata bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan, ayat 14. Setelah kita membaca dari ayat 1 sampai dengan 13 bagaimana ya pemazmur di sini Daud memberikan satu apa pengalaman kehidupannya itu sehingga dia memberikan satu kesimpulan terakhir di ayat 14 itu yaitu nantikanlah Tuhan. Artinya bahwa ada waktu yang memang Tuhan sudah siapkan dan ini pengalaman hidup seorang raja, seorang yang namanya manusia
seorang yang sama seperti kita, tetapi dia berkata bagian terakhir, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya Daud ini melewati berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang ada, bahkan mengalami yang namanya musuh-musuh yang berat, mengalami dengan berbagai macam situasi-situasi yang ada, dan akhirnya dia mau memberitahukan kepada kita bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Saya membayangkan bagaimana Yosua juga ya, ketika dia mau masuk di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, ada satu keyakinan kuat yang disampaikan oleh Tuhan, pesan penting kepada Yosua pada waktu itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Yosua waktu mau masuk ke tanah yang dijanjikan itu, Tuhan berpesan, Tuhan mengingatkan dia, jangan kecut dan tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, bagaimana juga pemazmur dalam bagian ini, Daud secara khusus ketika dia berkata bagian-bagian ini, dia dikelilingi dengan apa? Musuh-musuh yang ada. Dia dikelilingi dengan apa? Persoalan-persoalan hidup. Dia dikelilingi dengan apa? Masalah-masalah yang serius yang dia hadapi pada waktu itu. Tapi bagaimana kita mau belajar dari Daud ini berkaitan dengan bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Itu poinnya. Artinya dari sini kita bisa ambil secara keseluruhan kesimpulan dasar bahwa Daud mau berkata ketika dia bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, ternyata ya semuanya bisa dilalui. Terus untuk bersandar kepada kuasa Tuhan ini, nah ini poin yang perlu kita renungkan bersama pada malam ini, yaitu bersandar kepada kuasa Tuhan kita perlu apa? Ya, perlu apa? Ada hal yang pasti yang bisa menjadi perenungan buat kita, sekaligus juga aplikasi penting dalam hidup ini ketika kita melihat Tuhan itu berkuasa. Dan kita diajak untuk bersandar kepada kuasa Tuhan. Berarti ada hal yang harus menjadi apa? Bagian yang terpenting untuk meresponinya. Atau sebagai tindakan yang nyata buat kita. Karena itu satu pertanyaan penting, bersandar kepada kuasa Tuhan itu diperlukan apa? Kalau tadi pagi sudah ada gambaran ketika kapal mendarat bukan ya? Bersandar, kok mendarat? Ya, di pelabuhan, ya, dibuanglah yang namanya jangkarnya. Nah, itu berarti ada, ya, supaya bisa ada kekuatan untuk tempat bersandarnya. Sehingga kapal itu tidak kemana-mana, tetap di tempat. Nah, dalam kesempatan ini juga yang menjadi perenungan buat kita untuk bersandar kepada kuasa Tuhan, kita perlu apa? Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini adalah membangun. Nah, ini dia. Membangun apa? Kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Daud ini kalau kita lihat bersama-sama dalam perjalanan hidup dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia melewati tantangan demi tantangan, keadaan demi keadaan, masalah demi masalah, situasi demi situasi, kita bisa melihat bagaimana seorang Daud yang sama dengan kita, yang tidak memiliki yang namanya pengalaman bertempur, tetapi dia bisa melawan Goliat dengan tangannya yang ada pada waktu itu. Padahal Goliat dengan apa perlengkapan-perlengkapan hebat perangnya itu. Dan Daud datang dengan perlengkapan yang sederhana, yang tidak masuk akal. Tetapi firman Tuhan memberitahukan dia bisa mengalahkan Goliat. Yang pada waktu itu Saul sudah ketakutan. Dan juga bangsa Israel juga sudah ketakutan melawan Filistin pada waktu itu. Tetapi Daud datang dengan penuh keyakinan, dengan peralatan yang sederhana itu. Dan kita tahu firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Daud bisa mengalahkan dengan batu. Kan tidak masuk akal. Tetapi apa yang dia katakan?
Aku datang dengan kekuatan tangan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa inilah yang akan melawan Goliat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dia tidak membangun kepercayaannya kepada Tuhan, saya yakin dia tidak bisa berkata dalam bagian ini. Ayat 4 luar biasa. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Inilah yang namanya membangun kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga sesungguhnya dalam kondisi yang sulit, dalam tekanan-tekanan yang dia alami, bayangkan seorang Daud bisa berkata seperti itu sekalipun dikatakan ya, tentara berkemah mengepung, ayat 3. Aku tidak takut sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 8 dikatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, ini satu apa? Keyakinan yang dibangun oleh Daud dalam hidupnya. Yaitu apa? Membangun kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, ini tidak gampang. Tidak mudah. Kita gampang percaya tetapi gampang juga tidak percaya. Tetapi Daud begitu hebat. Keyakinan dia ini betul-betul dia bangun terus. Membangun kepercayaan kepada Tuhan. Terus kepercayaan tumbuh dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan hubungan terbangun karena kita secara konsisten mencari Tuhan. Saudara, garis bawahi kata kunci. Konsisten. Nah, ini yang kadangkala kita tidak konsisten, ya. Percaya tidak, ragu. Padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali tertutup dengan apa? Apa yang ada di depan mata kita. Yang kadangkala membuat kita sendiri takut, membuat kita sendiri khawatir. Padahal segala sesuatu yang belum terjadi itu, ya sebenarnya kan tidak perlu dikhawatirkan karena belum terjadi. Tetapi itu yang terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini. Makanya kita sekarang ini dibangun dengan pemikiran-pemikiran di dunia sekarang ini ya. Kita sering ditakut-takutkan, waduh ini akan mengalami begini. Tahun 2023 akan terjadi seperti ini dan ini dan itu dan ini ya. Coba bayangkan tiap hari kita nonton TV dan para pakar mulai dengan pikiran-pikiran mereka mulai menganalisa dan memberikan sesuatu yang mengkhawatirkan buat kita. Apa yang akan terjadi? Kita pasti juga akan khawatir. Kita juga akan takut. Kita akan berpikir sama dengan mereka. Karena itu dalam kesempatan ini bangunlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Tempat kita bersandar. Daud dalam hal ini dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tetapi saudara perhatikan, dia sedang dikelilingi dengan apa? Para lawan-lawannya. Dia sedang dikelilingi dengan persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan. Tetapi dia berkata apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Artinya apa? Bagi dia itu sudah biasa. Makanya Paulus menasihatkan kepada kita, pikir yang apa? Filipi 4 ayat 8 ya. Di sana dikatakan apa? Pikirlah semua yang sedap didengar. Wah, ya kan? Pikir saja yang sedap didengar. Semua yang manis. Wah, jangan yang pahit. Ya kan? Jangan yang pahit, yang manis-manis. Yang murni.
semua yang mendatangkan kebaikan. Jadi sederhana, firman Tuhan sebenarnya sudah memberikan prinsip-prinsip yang penting buat kita sebagai landasan. Kalau kita pikir, wah tahun depan nanti akan terjadi begini, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi Pak Refli bilang, belum 2023 sudah stres, coba bayangkan. Baru pikir itu, coba. Padahal belum ada di sana. Sudah stres orang sekarang ini. Ada orang sudah mau bunuh diri gara-gara mikirin tahun 2023 itu akan resesi, akan begini dan begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, belum. Ini baru 13 November ini. Ya kan? Karena itu kembali dalam firman Tuhan. Bangun kepercayaan kita. Konsisten mencari Tuhan. Itu poinnya saudara. Ada resesi boleh, tidak masalah. Tetapi apa? Konsisten cari Tuhan. Bergantung, bersandar kepada Tuhan. Masa Tuhan tidak akan menolong kita? Ada tantangan. Saudara, kalau kita lihat bagian ini sebenarnya kan Daud ingin membawa kepada kita. Saya ini loh, masalah saya ini tidak hanya kecil. Masalah saya ini besar. Coba lihat, baca baik-baik firman Tuhan ini. Dia dikelilingi musuh-musuh saudara. Ini tidak masuk akal. Secara logika kita tidak akan bisa menyelami itu. Tetapi secara iman yang kita dasarkan kepada firman Tuhan, maka kita bisa menyelami sesuatu yang tidak masuk akal ini menjadi masuk akal. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka daripada itu kepercayaan tumbuh dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita bangun yang kuat, kepercayaan kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Selanjutnya, berfungsi ya. Daud mengikuti firman Tuhan dan mencari wajahnya. Bahkan kedekatannya membuat ia ingin diam. Nah itu yang sudah saya jelaskan tadi. Terus hati yang percaya kepada Tuhan akan menolong kita untuk tetap kuat. Wah coba. Dan memampukan kita untuk tetap bertindak melakukan apa yang benar. Jadi ketika hati kita betul-betul ya benar-benar percaya kepada Tuhan, akan apa? Menolong kita. Tetap kuat. Daud tetap kuat. Dia tidak menyerah. Dia tidak berkata, Tuhan saya menyerah sekarang ini. Tetapi bahkan lebih daripada itu, dia berkata, aku mau diam ya di rumah Tuhan. Seumur hidupnya. Wah ini luar biasa. Artinya hatinya yang percaya kepada Tuhan menolong dia untuk tetap kuat. Sekaligus juga apa? Memampukan untuk bertindak dengan benar. Garis bawahi. Akan memampukan orang yang percaya ini bertindak dengan benar. Kalau kita betul-betul membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, saya yakin tindakan kita selalu benar. Karena kita mendasarkan itu kepada apa yang kita percaya. Selanjutnya, yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, menaruh kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi apa? Membangun, ya. Jadi bangun kepercayaan. Kalau sekarang sudah diawali dengan membangun, berarti yang kedua apa? Taruh, ya. Taruh. Sama seperti Anda semua datang di tempat ini. Ketika Anda duduk, 100% Anda apa? Taruh semuanya tubuh Anda di tempat duduk ini kan? Tidak setengah-setengah. Ada yang duduknya setengah di sini? Enggak ada kan? Seberat apapun kita, tetap kita lepaskan semuanya itu. Ya kan? Ini menaruh kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, apalagi setengah mati. Ya kan? Ada orang setengah mati mau taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Maka perjalanan hidupnya dia pasti berbeda. Ayat 2 dikatakan seperti apa? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Coba perhatikan. Ketika Daud menaruh sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, Tuhan yang berperang, Tuhan yang melawan mereka. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Orang benar yang menaruh kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan
Tuhan menjadi pembelanya, Tuhan yang menjadi penopangnya, Tuhan yang akan menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya. Dan Daud sudah buktikan dalam bagian ini. Dikatakan di sini seperti apa? Menyerang ya, penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Wow, bayangkan ini kanibal. Ya kan? Ini berarti kanibal. Mau membunuh, ya artinya mau membunuh dia. Tetapi apa yang dikatakan? Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Coba. Dikelilingi dengan apa? Musuh-musuh saudara. Tetapi dia tidak takut. Dia tetap percaya. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 9, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah Daud. Dalam perjalanan hidup dia, sesungguhnya tidak semuanya mudah. Tidak semuanya gampang. Tapi faktanya dia bisa menerobos semuanya itu. Karena apa? Karena dia menaruh kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kalau kita taruh hidup kita kepada kekhawatiran, maka kekhawatiran itu yang akan menghimpit hidup kita. Dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita sendiri yang jatuh. Tapi kalau kita menaruh sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Makanya ada satu pernyataan penting sebagai kekuatan dan motivasi buat kita. Kalau kita sudah tidak punya kekuatan lagi, coba serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Angkat tangan, tanda menyerah. Tuhan, saya sudah tidak bisa lagi. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudahlah, kalau menceritakan pengalaman hidup pasti banyak. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini sudah berpengalaman dengan yang namanya pertolongan Tuhan. Benar tidak? Kalaupun Anda ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Badai ada dalam hidup ini, tetapi semua bisa dilalui. Sekarang ini kita ada dalam kondisi yang berat karena pandemi. Kita semua takut masuk tahun 2022. Waduh, waktu 2021 Juli dengan yang namanya Delta itu kan, semua pada kebingungan ya, takut. Waduh, mungkin saya akan mati, ya kan? Mungkin saya akan meninggal karena COVID waktu itu ya. Bulan Juli sampai Agustus itu Jakarta kan hitam, ya, bukan merah lagi, hitam. Sudah ada bayangan mungkin, waduh, nggak nyampe ini. Mungkin sudah waktunya. Secara rohani mungkin kita berkata, memang sudah waktunya, ya kan? Penghiburan diri sendiri kan begitu ya. Ya itu sudah waktunya Tuhan kalau saya sudah memang akan meninggal dunia. Tapi saudara, ada hari ini itu pembuktian. Ketika Anda menaruh sepenuhnya hidup kepada Tuhan, Anda ada saat sekarang ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Terus, Daud seorang panglima. Wah, ini sudah tadi. Terus, menaruh kehidupan pada Tuhan artinya kita benar-benar memiliki penyerahan diri kepadanya. Dan tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Bahkan kita selalu apa? Melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, saudara. Jadi benar-benar kita libatkan Tuhan. Apapun itu, Anda yang masih sekolah di sini, mau masih SMP, SD, tidak ada SD ya. SMA, SMP, kuliah, yang sudah bekerja,
Dikatakan dalam bagian ini, taruh kehidupan pada Tuhan itu benar-benar kita memiliki penyerahan diri kepadanya dan tidak berjalan dengan kekuatan kita. Bahkan kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Artinya segala sesuatu kita pertaruhkan hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan yang nantinya akan bertindak. Terus yang ketiga, ketika kita membangun kepercayaan, yang kedua menaruh sepenuhnya, sekarang apa? Harus ada pengakuan, ya. Mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Tadi Pak Andri apa? Mengakui Tuhan dalam segala apa? Tingkah laku tadi. Saya segala aspek. Nah, kalau dia masih tingkah laku, saya semuanya, ya. Segala aspek kehidupan. Akui Tuhan. Bayangkan Daud di sini ayat pertama dia berkata apa? Tuhan adalah terangku. Sekalipun dia ada dengan kondisi yang seperti itu, dia berkata apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar. Ini benteng tadi Pak Refli punya garis besar yang kedua. Pertama ya. Daud berkata begitu. Dia mengakui Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Ayat 13 menarik. Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Wow, ini hebat saudara. Menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup itu tidak mudah. Benar tidak? Ya kan? Di tengah persoalan tidak mudah kita melihat kebaikan Tuhan. Tetapi disinilah yang dikatakan oleh Daud, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ada begitu banyak tekanan yang dia hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi dia tetap percaya. Dia mengakui Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Kadang kita hanya mengakui ketika kita diberkati. Iya kan? Baru Tuhanku dahsyat ya. Tuhanku luar biasa. Kalau saya diberkati, wah kita berkata Tuhanku dahsyat dan Tuhanku luar biasa. Ketika kita tidak diberkati, apa yang terjadi? Mungkin kita mulai, wah Tuhan cuman pilih kasih. Tuhan cuma sayang si A, si B, si C, si G, si Z. Ya. Tuhan pilih. Padahal tadi pagi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu khotbah dari Pak Andi tadi pagi. Saya copy paste aja untuk melengkapi semuanya dan menyimpulkan dari pengkhotbah 2 tadi. Mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Bayangkan Daud bisa melihat itu saudara. Dia mengakui bahwa Tuhan itu hebat saudara. Dia yakin dan percaya dan itu yang dia akui. Nah sekarang kalau saya mau bawa kepada kita, mari kita akui itu segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Mau pengalaman yang seperti apa, mari kita akui bahwa Tuhan pasti ada di sana. Dalam segala apapun Tuhan ada di sana. Dalam lembah kelam Tuhan ada di sana. Di mana-mana Tuhan ada, kita akui bahwa Tuhan ada ya dalam segala aspek hidup kita. Kita sering menyanyi lagu-lagu yang sangat luar biasa. Dalam lembah air mata, wah Tuhan ada di sana. Dalam kesesakan pun Tuhan ada di sana. Sekalipun badai, sekalipun persoalan hidup, Tuhan ada di sana dan kita berkata, Tuhan punya waktu yang terbaik. Ya kan? Kita selalu menyanyikan itu. Tuhan punya waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu akui dia dalam segala aspek kehidupannya. Seterusnya, mengakui Tuhan bukanlah sebuah momentum dalam kehidupan kita,
yang dikerjakan pada saat tertentu yang saya maksudkan tadi yaitu ketika kita diberkati baru wah Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tetapi ketika kita punya masalah kita mengeluh, kita sebaliknya kita galau ya, kita resah ya. Tapi ketika diberkati baru kita bisa berkata, bukan pada momentum itu saja dalam kehidupan kita yang dikerjakan pada saat tertentu. Namun mengakui Tuhan adalah sebuah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Jadi itu harus saudara, bangun pagi, terima kasih Tuhan. Walaupun mata saya belum bisa melihat, tapi terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih kepala saya pusing, padahal saya sudah tidur, terima kasih Tuhan. Nah itu yang perlu dibangun terus yang namanya pikiran-pikiran yang baik tentang Tuhan. Seterusnya, mari mengakui Tuhan dalam segala apa yang kita pikirkan, kerjakan maupun katakan. Karena orang yang selalu mengakui Tuhan akan memilih untuk bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi akui dia dalam segala hal, dalam perkataan kita pun saudara ya. Harus kita mengakui itu. Karena orang-orang yang seperti itu dikatakan, iya dia adalah orang yang bisa ya dalam segala keadaan dia tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan seterusnya, mari kita renungkan bersama ada pilihan yang ditawarkan bersandar kepada Allah atau kepada kekuatan kita sendiri. Itu pilihan. Tergantung Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mau pilih yang mana? Yang A menarik, yang B menarik. Jadi yang mau pilih yang mana? Yang A atau yang B? Ya? Yang A menarik, yang B menarik. Mau pilih yang mana? Yang A atau yang B? Hah? Yang mana? Yang A? Atau yang B? Pilihan sama. Sama-sama menarik. Cuman kadangkala kita terkubur, tertutup karena masalah, padahal tawarannya sama-sama baik. Ya kan? Kadang-kala kita begitu. Tuhan baik. Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetapi karena masalah yang ada, yang mengkhawatirkan kita, sehingga padahal yang ditawarkan semuanya baik. Kita bingung untuk mengambil keputusan pilihan. Saudara, segala sesuatu baik dari Tuhan. Tuhan memberikan yang baik semuanya kepada kita. Tergantung pilihan kita. Bagaimana mau melihat dengan kacamata apa yang kita pakai. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin percaya pilihannya pasti yang terbaik. Betapa mudah untuk mengatakan bersandar kepada Allah, tetapi pada faktanya kita seringkali mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pengalaman diri kita sendiri. Sering terjadi seperti itu. Kita berkata bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kekuatan Tuhan hebat. Tetapi pengalaman hidup berbicara, kita lupa sebenarnya. Yang kita andalkan adalah kita merasa kita pinter, kita merasa paling hebat, kita merasa kita bisa segala-galanya. Sehingga sesungguhnya bukan lagi Tuhan yang kita andalkan, tetapi diri kita ini karena kita merasa kita paling bisa. Tanggalkan semua itu karena kita hanya ciptaan Tuhan. Hari ini ada itu karena kebaikan Dia. Kalau kita masih bisa makan, semua karena kemurahannya. Kalau kita masih bisa bersekutu, itu semua karena kebaikan Dia. Karena itu tanggalkan segala ego kita yang merasa kita masih paling bisa, paling segala-galanya, bahkan mau melebihi Tuhan. Tanggalkan itu. Karena iblis jatuh karena dia mau menyaingi Allah. Kejatuhan iblis karena dia merasa dia lebih daripada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Pada kuasanya, bagaimana caranya? Sederhana saja. Bangun kepercayaan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bukan hanya bangun, tetapi bagaimana kita juga ya benar-benar ya menaruh ya, taruh semuanya itu hanya kepada Tuhan saja. Dan akuilah Dia. Akuilah Tuhan dalam segala aspek hidup kita.
percaya dan yakin Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dapat pada kesempatan di sore menjelang malam ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan kami dan membawa kami semakin yakin, semakin percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami karena kuasa-Mu besar, kuasa-Mu hebat, dan kami percaya seperti Daud ya, bisa mengalami semua pengalaman hidup yang berat, tetapi dia memberikan teladan penting buat kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita. Saatnya untuk altar call. Bejana-Mu. Mari kita bersama-sama mau untuk dibentuk. Tuhan adalah Allah yang berkuasa dalam setiap tingkah laku kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Jika jemaat ada keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, mau didoakan bersama-sama, boleh maju ke depan. Ada Pak Refli, Pak Andri bisa menolong. Silakan. Kalaupun ada satu keputusan penting dalam hidup ini, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang selama ini masih merasa bahwa saya belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, boleh maju ke depan dan akan didoakan. Dan jika ada masalah-masalah yang mau dikonsultasikan dengan hamba-hamba Tuhan, nanti akan didoakan bersama-sama. Silakan maju ke depan. Jangan malu. Sambil kita berdiri bersama-sama. Silakan. Gak usah malu. Kalau ada hal penting yang mau didoakan, maju ke depan. Nanti akan didoakan secara khusus. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku. Silakan. Kalau ada, tidak usah malu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Ya, silakan. Apa saja keputusan yang mau didoakan secara khusus, mau diserahkan kepada Tuhan,
didoakan. Kita percaya Tuhan kita, Dia akan mengiring kita, Dia akan memimpin, Dia akan menolong kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Kita punya Tuhan. Kalau ada ketakutan-ketakutan melangkah dalam hidup ini, ada kekhawatiran-kekhawatiran, mari bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Kita yakin percaya Tuhan pasti akan membuka jalan. Silakan, tidak usah malu. Kalau itu menjadi keputusan yang terpenting dalam hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Ada lagi? Silakan. Ada penghalang-penghalang yang mungkin membuat khawatir, mari bawa kepada Tuhan. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, bingung dengan masa depan, ragu dengan masa depan, mari bawa kepada Tuhan. Percaya di tangan Tuhan ada jalan keluar. Kita punya Tuhan yang setia, yang berjanji, dan pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kami sudah menikmati kebaktian 3 ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semuanya. Terima kasih untuk kesempatan bisa bernyanyi bersama-sama. Terima kasih untuk bisa berdoa, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan. Semua ini bisa dilalui karena Tuhan yang sudah menolong dan memimpin kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka, dalam kesibukan-kesibukan mereka, dalam tugas-tugas mereka, dalam tanggung jawab mereka, di sepanjang minggu yang nantinya akan dilalui. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup mereka, memimpin mereka dan menolong mereka, menyertai mereka ya Tuhan. Yang bimbang Engkau yakinkan, Engkau bawa mereka untuk melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Sehingga mereka punya rasa optimis untuk menjalani hidup ini. Karena tangan Tuhan yang senantiasa memimpin, menolong mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Hamba letakkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Pimpin mereka di sepanjang minggu yang akan nanti dilalui. Biarlah kiranya kemurahan kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga pada minggu yang akan datang kembali bersorak memuji kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami bisa bersama-sama di dalam kebaktian ini. Dan juga biarlah kiranya Tuhan menolong kami ketika kami pulang dari tempat ini untuk menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami semua tiba dengan selamat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam kebaktian ini. Kami mau mengakhirinya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan,
Semangat lagi. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus rasa. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan. Terima kasih, silakan duduk. Silakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang.